Ya, tolong Pak Lolo diceritakan kok sampai ada kegiatan yang gayung bersambut dengan masyarakat dan demikian kompak, guyup dan rukun. Itu cerita-ceritanya itu bagaimana Pak Lolo? Ya, terima kasih Ki Jati. Kami generasi muda termasuk GMF PBI dan Karang Taruna dan yang lain-lain ini melihat sisi budaya pertama di wilayah ini kan harus dimunculkan, sehingga waktu itu kita ada Kampung Tangguh, di situ ada divisi budaya yang harus seni budaya, sehingga kita harus menggali budaya apa yang bisa kita tampilkan sehingga bisa generasi penerus ini lebih tahu, mengenal dan menghormati budaya leluhur-leluhur kita. Kita mulai kupas dari punden yang ada. Dari punden di situ ada pernah kita sebutkan ada Mbak Eyang Sumo Diarji, Eyang Putri sama Mbak Wiryo itu. Terus di situ kita wadahi. Kita wadahi beberapa budaya yang ada di bangsa kita, seperti kemarin 3 perguruan pencak silat. Itu sudah kita wadahi di wilayah kami. Seni tari juga kita wadahi di areal situ dari divisi itu, sehingga semua berjalan dengan baik. Ada tawasulan tiap bulan itu, tiap hari apa itu ada. Terus ada tembang-tembang Jawa, itu beliau-beliau Pak Edi dan lain-lain juga sempat hadir. Nah, ini bagian dari leluhur-leluhur kita yang terdahulu, ini kita lestarikan. Terus kedua, dalam rangka penghijauan Kota Malang, itu Wawali bersama kemarin Kasrem dan jajarannya, termasuk semua Musbika, Musbida, itu hadir juga untuk penghijauan wilayah, sehingga biar suasananya seger. Wilayah ini suasananya seger. Lah kami terinspirasi kegiatan-kegiatan ini untuk masyarakat banyak, sehingga kami generasi muda ini memotori sebagai motor penggerak dari semuanya. Kita koordinasi secara keseluruhan. Begitu Ki Jati. Para penonton dan yang kami muliakan ya, tadi ada istilah punden. Punden itu apa? Artinya dipundi-pundi ya. Kalau kita zaman dulu waktu kakek masih muda, kalau dulu nyimpen duit, ditaruh di punden. Maka dari itu punden itu sesuatu yang dijaga untuk masa yang akan datang. Kenapa kita mesti menabung? Karena dengan tabungan itulah kita punya gambaran masa depan yang lebih cemerlang lagi. Karena apa? Dan apa pentingnya pundi atau nabung itu ya? Kalau orang punya sekarang saat ini, kalau orang punya duit Rp10.000, paling-paling pengen tuku nasi pecel ya. Kalau punya Rp15.000, mungkin pengen nasi pecel tambah dengan empal misalnya ya. Kalau punya Rp20.000, pengen tuku ini. Jadi semakin besar kita punya duit, semakin tinggi gagasan kita. Dan itu semua bisa terjadi kalau kita itu membiasakan diri bergaul dengan orang-orang yang sukses ya. Saya ulangi, bergaul dengan orang-orang yang sukses. Nah, nuwun sewu Bu Panca, ini menurut panjenengan anggota FKPPI itu yang sukses secara finansial itu banyak apa memang urip mung pasrah ngono tok Bu? Nuwun sewu, bloko suto aja, enggak usah nyebutkan nama orang ya, nanti mempengaruhi pajak ndak karo-karuan. Nggih, monggo. Nggih. Saya kira gini, Romo, untuk menilai bahwa tingkat kesuksesan seseorang itu kita melihat dari bagaimana mereka bisa memberikan kemanfaatan buat orang banyak gitu. Karena
jika saja seseorang itu misalnya memiliki banyak materi, tapi dia tidak bisa berbagi, ya, saya kira itu suksesnya untuk diri sendiri, gitu saya kira. Untuk teman-teman GMF KPPI, karena mereka semua itu terbangun dari jiwa-jiwa sosial, mereka menyumbangkan apa yang mereka miliki. Kalau mereka punya tenaga, mereka berikan tenaganya. Mereka punya waktu, mereka berikan waktunya. Mereka punya materi, mereka berikan materinya. Jadi saya lihat selama ini dengan adanya kebersamaan dan solidaritas dari teman-teman GMF KPPI itu, bahwa mereka semua saya bilang sukses untuk membangun sebuah kebersamaan, sukses dalam menjadi satu kesatuan keluarga yang kita sebut dalam jargon solid, kuat, militan. Itu betul-betul menyatu dalam hati nurani kami sebagai anggota dari GMF KPPI, hingga kami semua bisa bersama-sama membangun, membesarkan budaya-budaya, kemudian juga bisa saling berbagi, saling memberi, saling memperhatikan, dan itulah bagi kami adalah sebuah kesuksesan organisasi, gitu. Ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tadi di dalam uraian Bu Pancawati ini ada kata-kata solid, kuat, militan. Solid, kuat, militan. Solid itu apa? Solid itu adalah guyub. Betul. Guyub satu sama lain, tidak ada gap, tidak ada perbedaan kaya dan miskin. Betul. Tidak ada apa ya, ganteng dan jelek, yang ada adalah guyub. Betul. Kesatuan jiwa, ya, itu solid. Lalu yang kedua tadi kuat ya, karena dengan solid itu pasti kuat, ya, bagaimanapun pasti kuat. Studio Dhamma TV ini bukan peranan si manajer aja, manajer tanpa juru kamera, tanpa ahli tentang kabel, ahli tentang lampu, ahli tentang ini, termasuk tukang parkir pun punya peranan penting. Betul. Itu artinya satu kesatuan, ya. Lalu solid, kuat, militan itu artinya ya tidak pernah menyerah, ya tak? Katakanlah dalam kumpulan 10 orang itu adalah salah satu yang kebetulan batuk, harus istirahat, ya silakan istirahat. Malah yang lainnya sing iso mijeti, sing iso nukokne jamu, sing iso ndongakne. Itu adalah fondamen yang disebut gotong royong. Nah, gotong royong inilah para penonton embrio asal mula Pancasila. Pancasila itu berasal dari gotong royong. Gotong royong itu setelah dikupas, di dalamnya itu ada jiwa yang jiwa yaitu dinamis, kreatif, dan itu tadi 3 yang militan, termasuk militan tadi itu, ya, gotong royong. Nah, lalu di dalam itu kalau secara global nasional, inilah yang disebut ajaran Bung Karno, disebut Trisakti. Bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, gitu ya. Jadi kita kembali ke ajaran leluhur itu lebih kuat dan lebih solid dan lebih kokoh lah, begitulah. Mas Lolo, pada waktu kemarin itu secermat saya ngatasi, ya, ngatasi bahasa Indonesia apa? Atas. Ya, bagaimanapun meskipun FKPPI itu umumnya sudah berkeluarga, apalagi Pak Wawali pejabat loh, pada waktu digembleng tentang ajaran Bung Karno A sampai Z, semua kok melihat tekun dan tidak bergerak, dan malah nuwun sewu coro-corone cara Jawa itu pada tercengang semua. Itu sebenarnya yang menarik apanya sih, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami memang sangat antusias, istilahnya dari generasi muda ini untuk belajar ajarannya Bung Karno kemarin yang dipaparkan oleh Ki Jati. Kebetulan Wawali juga ada, Pak Sofyan Edi Jarwoko, dan
teman-teman yang lain. Ajaran ini memang bagus untuk generasi muda. Kalau bisa nanti bertahap, teman-teman yang lain biar gantian, atau saya ikut terus tidak apa-apa, biar tambah pateng. Artinya begini, kalau generasi muda atau para pejabat atau yang lain punya konsep ajaran seperti ini, mereka akan tahu di mana diri kita, di mana untuk masyarakat dan sebagainya, sehingga kita hidup di bumi ini juga lebih enak, gotong royong dan sebagainya. Ya, termasuk nanti ajaran Pancasila ini juga ada di dalamnya semuanya. Saya kira ajaran ini perlu terus digembleng ke teman-teman yang lain. Nanti mungkin saya persiapkan teman-teman yang lain nanti biar mengikuti. Nah, ajaran ini terus kalau diserap oleh generasi muda kita, insya Allah nanti Nusantara ini juga bakalan menemui kejayaan-kejayaan terus. Waduh. Matur nuwun. Ternyata kakek kemarin gedabrus pirang-pirang jam tuh ternyata masuk juga ya. Karena apa? Karena tadi itu Mas Lolo bilang bahwa besok kalau ada saya ingin ikut lagi. Dari kalimat itu membuktikan bahwa wis mlebu ning darah daging. Dan kok sampean tahu kebetulan itu memang kurang loh kemarin itu. Kalau sudah kita tahu tentang ajaran Bung Karno itu, untuk pribadi bagaimana, untuk lingkungan RT RW bagaimana, nasional bagaimana, internasional bagaimana. Ini yang belum. Meskipun kemarin itu sudah masuk dalam fase tataran yang paripurna. Para penonton dan yang kami muliakan, sampai tataran paripurna tapi belum selesai. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.